Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan terkait case 4 pasien 1 di mana ada seorang laki-laki usianya itu 62 tahun dengan keluhan utamanya tidak sadar tiba-tiba saat menonton TV. Sebelumnya maaf kalau semisal ini kurang jelas karena emang lagi nggak bisa buat bikin flip chart yang digital, jadi ini pakai di scan gitu. Maaf kalau semisal kurang jelas ya. Nah, di sini pasien tersebut itu mengeluhkan bahwa dia tiba-tiba tidak sadar saat menonton TV, kemudian mengeluh merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Kemudian dia juga sebelumnya ada muntah 2 kali. Untuk riwayat penyakit terdahulunya tidak ada, riwayat sosialnya tidak ada, dan juga riwayat konsumsi obatnya juga tidak ada. Sehingga di sini saya mengambil untuk hipotesisnya itu yang pertama ada stroke hemorrhagic, kemudian stroke subarachnoid hemorrhage, kemudian ada stroke ischemic, di mana ketiganya ini itu sama-sama mengalami gejala sindrom stroke, yaitu terjadi penurunan kesadaran. Nah, kemudian juga ada sakit kepala yang sangat hebat ataupun thunderclap headache, dan di sini juga masih belum bisa dibedakan apakah dia itu adalah stroke hemorrhagic, subarachnoid hemorrhage, atau yang stroke ischemic. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan Glasgow Coma Scale-nya itu I-nya bernilai 2, verbal 2, dan juga motoriknya 4, dimana untuk totalnya itu adalah 8, sedangkan untuk normal dari GCS-nya itu adalah 15 seingat saya. Sampai kalau lupa ya mohon dikoreksi ya, mohon maaf. Nah, berarti kan dia mengalami penurunan kesadaran, kemudian tekanan darahnya itu 190/100, di mana ini mengindikasikan bahwa pasien tersebut mengalami hipertensi. Kemudian nadinya itu 56 kali per menit, respiratory rate pasien itu 18 kali per menit. Nah, kemudian dicek bagian pupilnya itu anisokor, bagian kanan 5 mm tidak reaktif, kirinya 3 mm reaktif, dan tidak ada tanda trauma kepala. Kemudian pemeriksaan penunjang didapatkan hasil CT scan, ada perdarahan talamus dan talamus kanan yang meluas ke bagian ventricle lateral, dan juga ada midline shift atau pergeseran dari garis bagian tengah sejauh 6 mm. Nah, setelah mengalami 12 jam perawatan, pasien ini mengalami bradikardi, hipertensi, dan juga napas yang tidak teratur. Nah, dari sini bisa kita kerucutkan atau lemahkan diagnosisnya itu menjadi diagnosis stroke hemorrhagic intracerebral, karena sebenarnya di sini juga udah sangat bisa ditegakkan dari pemeriksaan penunjang dari CT scan-nya, yaitu adanya perdarahan di talamus kanan. Karena kalau di stroke subarachnoid hemorrhage dia itu berarti kan mengalami adanya perdarahannya itu bukan di bagian parenkim ataupun bukan di bagian talamus, tapi masih di lapisan meningen. Nah, kemudian untuk stroke ischemic sendiri, sebenarnya kalau stroke ischemic dan juga stroke hemorrhagic dari yang saya baca itu mereka perbedaannya itu di penurunan kesadarannya. Kalau stroke ischemic ini dia penurunan kesadarannya itu nggak secara mendadak, tapi kalau stroke hemorrhagic itu dia tuh mendadak gitu penurunan kesadarannya. Cuman kalau salah ya nggak tahu ya, bismillahirrahmanirrahim ya, semoga ya gitulah, tetap sama-sama belajar ya. Nah, di sini sehingga diagnosis utamanya diambil stroke hemorrhagic intracerebral thalamus dextra. Nah, di sini untuk stroke hemorrhage sendiri itu kan dia memang ada dua, ada yang subarachnoid dan juga ada yang intracerebral. Tapi di sini karena udah ketahuan kalau dia itu stroke-nya itu intracerebral, jadi di sini saya bahas mengenai patogenesisnya terlebih dahulu terkait stroke hemorrhagic intracerebral, di mana penyebab dari stroke hemorrhagic intracerebral itu ada dua, ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Kalau yang primer dia itu disebabkan bukan karena adanya kelainan struktural, tapi
hal yang lain gitu. Tapi kalau yang sekunder itu karena adanya kelainan struktural dari pembuluh darahnya. Nah, untuk yang primer itu dia ada yang pertama ada CAA atau cerebral amyloid angiopathy, di mana di sini itu merupakan terjadi adanya deposisi dari beta amyloid yang nantinya dapat menurunkan elastisitas dan kekuatan dari pembuluh darah. Kemudian hipertensi, di mana hipertensi ini memang merupakan penyebab terbesar dari terjadinya stroke. Nah, hipertensi ini nantinya akan memicu proses lipohyalinosis sehingga terjadi penebalan pada pembuluh darahnya. Dan selain itu juga ada penyebab yang tidak diketahui atau idiopatik gitu. Mungkin tahu-tahu pembuluh darahnya ruptur gitu kan. Kemudian untuk yang secondary intracerebral itu ada aneurism, yaitu dia akan dilatasi dari dinding pembuluh darahnya sehingga membentuk seperti balon gitu kan. Nah, kemudian juga karena adanya konsumsi dari obat-obatan yang menyebabkan kelainan dari struktural pembuluh darah, bisa obat-obatan berupa antikoagulan, dekongestan, kemudian tadi juga ada yang kokain atau sama apa lagi ya, lupa. Nah, kemudian juga ada karena malformasi avaskular atau arteri venous malformation. Nah, di mana semua baik itu primary maupun secondary itu nantinya akan menyebabkan pembuluh darahnya itu menjadi ruptur atau pecah seperti itu. Nah, ruptur dari pembuluh darah ini itu nantinya akan menyebabkan, karena kan pembuluh darahnya kan pecah nih, otomatis isiannya atau darahnya itu akan terakumulasi. Nah, terakumulasi ini nantinya akan menyebabkan adanya hematoma. Nah, kemudian di sini akumulasi darah yang terjadi ataupun hematoma itu kan isinya ada red blood cell ya, dimana red blood cell ini atau eritrosit tuh dia akan mengalami lisis atau pecah. Nah, eritrosit ini kan dia membawa atau mengandung hemoglobin, dimana hemoglobin terdiri atas hem dan juga Fe atau besi, dimana Fe ini nantinya dapat berubah menjadi reaktif oksigen spesies yang menyebabkan stres oksidatif terhadap jaringan otak sehingga nantinya dapat menyebabkan nekrosis dari jaringan otak tersebut. Nah, selain itu akumulasi darah ini kan dia otomatis menghambat dari sirkulasi darahnya kan, karena kan suplai dari oksigen itu kan memang lewat pembuluh darah, sehingga di sini terjadi penurunan perfusi oksigen ke cerebral tissue-nya. Nah, perfusi yang menurun ini itu dapat menyebabkan penurunan fosforilasi oksidatif di mitokondria, sehingga untuk memproduksi ATP itu akan berkurang. Nah, produksi ATP yang berkurang ini itu akan menyebabkan yang pertama, astrosit itu nantinya akan melepas glutamat. Nah, glutamat yang dilepas ini itu nantinya akan berikatan dengan reseptor glutamat yang menyebabkan peningkatan masuknya kalsium ke dalam neuron. Itu kan nantinya akan menyebabkan eksitotoksisitas yang ada di jaringan otak yang nantinya dapat menyebabkan stres oksidatif pula sehingga berakhir pada nekrosis jaringan otak. Selain itu, penurunan ATP ini itu akan menyebabkan disfungsi dari channel Na+, K+ ATPase, karena kan penggunaan channel ini ataupun kanal ini kan membutuhkan ATP. Kalau semisal ATP-nya itu menurun, otomatis channel ini dia tuh nggak bisa bekerja secara optimal. Akhirnya apa? Terjadi penurunan Na+ efflux dan juga penurunan K+ yang influx. Jadi Na+ yang keluar itu menurun dan K+ yang masuk itu juga menurun, sehingga membran potensial itu menjadi kurang negatif gitu. Jadi kayak bagian membran selnya atau bagian neuronnya itu akan mudah untuk terdepolarisasi, sehingga ketika neuronnya itu mengalami depolarisasi maka terjadi peningkatan dari pelepasan glutamat. Nah, peningkatan pelepasan glutamat ini yang nantinya akan berakhir pada eksitotoksisitas yang nantinya juga akan menyebabkan nekrosis jaringan otak. Nah, selain itu penurunan perfusi oksigen ke cerebral tissue itu nanti akan menyebabkan peningkatan metabolisme anaerob, karena kan oksigennya udah menurun nih, otomatis otak tuh akan mencari cara bagaimana
dapat tetap dihasilkan energi gitu, yaitu salah satunya dengan melakukan metabolisme anaerob. Nah, metabolisme anaerob itu kan salah satu hasilnya itu adalah produksi laktat, sehingga di sini laktat itu akan meningkat sehingga terjadi asidosis laktat di serebral. Nah, asidosis ini tuh nantinya akan menyebabkan impaired cellular metabolism. Jadinya metabolisme sel yang ada di otak tuh akan terganggu pada akhirnya karena adanya asidosis ini kan, sehingga menyebabkan kematian dari neuron dan juga glia. Karena kalau semisal metabolismenya itu dia mengalami penurunan ataupun kerusakan, akhirnya ya tidak ada supply ke neuron dan juga glia, akhirnya mereka mengalami kematian. Nah, kematian dari neuron dan glia ini kan otomatis mereka akan menjadi debris ya. Nah, debris ini tuh nantinya akan difagosit oleh mikroglia. Nah, mikroglia ini tuh juga akan melepaskan sitokin inflamasi seperti tumor necrotic factor alpha, interleukin 1 beta dan juga interferon gamma. Nah, sehingga di sini sitokin inflamatori itu akan menyebabkan yang pertama peningkatan sel endotel yang apoptosis dan juga peningkatan permeabilitas dari blood brain barrier, sehingga terjadilah yang namanya cerebral edema. Nah, sebenarnya untuk hematoma sendiri itu nantinya kan memang akan meningkatkan ICP itu intracranial pressure ini ya. Nah, ini yang bawah, tekanan intrakranial gitu. Nah, nantinya peningkatan tekanan intrakranial ini itu nantinya akan menyebabkan kompresi dari RAS atau reticular activating system. Dia akan berperan pada fisiologi kesadaran ya, sehingga kalau dia itu terkompresi, nah itu yang akan menyebabkan pasien ini tuh menjadi tiba-tiba tidak sadar. Nah, kemudian selain itu hematoma ini tuh nantinya akan menyebabkan stimulasi atau aktivasi dari reseptor nyeri yang ada di sekitarnya gitu, karena kan ruptur pembuluh darah yang terjadi pada stroke hemorrhagic itu kan secara kayak langsung pecah gitu kan, pecah otomatis efeknya itu akan langsung cepat begitu. Nah, inilah yang menyebabkan adanya akumulasi darah tadi itu kan bakal mengiritasi daerah sekitarnya ataupun menstimulasi reseptor nyerinya, sehingga terjadi thunderclap headache atau sakit kepala yang sangat hebat. Nah, kemudian peningkatan tekanan intrakranial tadi itu akan menyebabkan herniasi unkal atau herniasi ungkus temporal, sehingga nantinya dapat menekan nervus cranialis yang ketiga, yaitu oculomotorius, yang menyebabkan pupil pasien menjadi anisokor, dan juga nantinya dapat menekan kompresi dari CTZ atau chemoreceptor trigger zone, dan juga menekan nucleus tractus solitarius, nantinya akan menyebabkan muntah. Di sini pasien juga mengeluhkan bahwa dia udah muntah 2 kali, sehingga berarti memang ada tanda bahwa terjadi peningkatan tekanan intrakranial begitu. Nah, setelah dia itu mengalami 12 jam perawatan, dia akan mengalami adanya bradikardi, hipertensi, dan juga napas yang tidak beraturan begitu. Nah, ketiga hal tersebut itu disebut dengan triad Cushing, sehingga atau Cushing triad ya, terserah kalian mau ngomongnya kayak gimana. Nah, kenapa bisa terjadi Cushing triad ini? Sebenarnya Cushing triad ini tuh dia fungsinya buat kompensasi dari yang disebabkan oleh si hematoma ini, baik itu dia metabolisme yang menurun, kemudian suplai oksigen yang menurun. Dia tuh berusaha buat mengompensasi itu semua gitu. Nah, jadi otak itu kan mempertahankan aliran darah karena biar suplainya tetap ada terus, dan biar jaringan otak itu nggak mengalami nekrosis secara terus menerus gitu kan. Nah, sehingga di sini otak itu akan mengaktifasi saraf simpatis. Nah, salah satu efeknya adalah hipertensi, karena kan tadi tekanan intrakranialnya kan meningkat, sehingga nantinya darah yang mau lewat itu kan susah ya, sehingga di sini terjadi aktivasi simpatis sehingga menyebabkan hipertensi. Nah, hipertensi ini itu kan peningkatan tekanan darah ya, sehingga nanti dia tuh dapat menstimulasi dari baroreseptor. Nah, baroreseptor ini kan mendeteksi bahwa
oh tekanannya ini berubah jadi meningkat gitu, sehingga dia nanti akan menstimulasi dari nervus vagus sehingga menyebabkan sistem saraf parasimpatis itu teraktivasi sehingga terjadi bradikardia. Nah, kemudian karena tadi ada kompresi pada ataupun tadi ada herniasi dan juga peningkatan tekanan intrakranial, itu kan menyebabkan adanya kompresi pada pusat respirasi ya, sehingga di sini pola napas dari pasien itu menjadi tidak teratur. Sebenarnya untuk Cushing triad ini, kalau semisal dia ketahuan kalau ini ada Cushing triad, berarti peningkatan tekanan intrakranialnya itu udah benar-benar parah gitu. Apalagi kan di sini setelah 12 jam perawatan ya, berarti ya dia udah mengalami peningkatan tekanan intrakranial yang parah begitu. Nah, di sini kan juga ada midline shift sejauh 6 mm kan ya, karena tadi ada herniasi sehingga garis tengah yang ada di otak itu dia mengalami pergeseran ataupun enggak di tempat normalnya dia gitu. Nah, selain itu perdarahannya ini atau stroke hemorragicnya itu dia ternyata udah meluas sampai ke bagian ventrikelnya, sehingga nanti dapat mengintervensi dari CSF-nya atau cerebrospinal fluid-nya begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau semisal ada salah dan juga kurang lengkap ataupun ya mungkin kurang benar ya. Jadi saya mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar buat teman-teman semua.